وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Umpama orang jamaah itu sebelum menetapi jamaah menjadi orang yang paling kaya, misalnya ya paling kaya sak kabupaten lah, makanya sak kabupaten itu sudah pol para sahabat sekalian, sudah punya harta di mana-mana, tanahnya di mana-mana, rumahnya beberapa puluh bisa, istrinya di mana-mana, saking banyaknya para sahabat sekalian, istrinya di mana-mana. Kemudian dia menetapi Quran hadis jamaah. Semua yang dimiliki itu hilang para sahabat. Keduniaannya hilang, rumahnya hilang, tanahnya hilang, semuanya hilang. Itu masih kuruk para sahabat. Itu masih bisa dikatakan berani susuk para sahabat. Karena apa yang kita dapatkan ini sudah sesuatu yang paling pol yang ada di dunia. Karena orang itu kalau dilihat di dunia, orang yang pol atau orang yang kaya itu dia وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. untuk sekarang ini kita bisa mencium bau dengan normal, itu sudah sehat para sahabat sekalian. Gimana? Kalau nggak bau itu bahaya. Makan pedes nggak ada rasanya, gurih nggak ada rasanya, terus asin nggak ada rasanya. Karena apa? Kalau orang itu sudah hilang penciumannya, termasuk ada gejala COVID-19. Dan alhamdulillah di sini kita semuanya oleh Allah diberi kesehatan pada saat-saat. Kalau kita melihat kesehatan yang sekarang kita rasakan ini luar biasa. Pepatah Arab mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil asihat la ya'lamuha illal mardo. Kesehatan yang sekarang kita miliki itu sebenarnya sebagai mahkota kita pada sahabat sekalian. Dan tidak mengetahui nilai dari berapa nilai kesehatan tersebut kecuali orang yang sakit. Kalau orang oleh Allah diberi cobaan sakit, dia baru bisa merasakan begitu besarnya nikmat sehat yang Allah berikan kepada dia. Kalau orang itu sudah sakit pada saat sekali, berapapun biaya yang harus diberikan untuk menempuh atau untuk membeli obat, itu semuanya dibeli pada saat. Saya itu pernah menemani abah saya tahun 2006 di Sukabumi, namanya di Cisaat, daerah Cisaat. Kebetulan di sana juga Bapak Imam kita, Bapak Imam Abdul Dair Muhammad almarhum, saat itu beliau juga berobat di sana. Itu pengobatan Cina. Di sana itu pengobatannya ada yang paketan seminggu, paketan sebulan, ada yang paketan beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Kalau dinilai paling murah di antara beberapa pengobatan paketan itu, seminggu itu sudah di atas 20 juta, berasa. Itu kalau orang yang kaya ya, pokoknya yang penting saya sehat, saya beli. Itu belum yang bulanan atau yang sampai tahunan, itu ada bersama sekali. Tentunya nilainya sampai ratusan juta.
Itu bukti bahwasanya satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, nilainya itu mahal sekali para sahabat. Tentunya kewajiban kita adalah selalu mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Orang itu ketika selalu bersyukur kepada Allah, ternyata bisa memberikan keamanan, memberikan jaminan kenikmatan yang ada di dalam dirinya itu tidak akan hilang. Di dalam riwayat hadis dijelaskan, asyukru 'alan nikmati amanun li zawaliha. Syukur kepada Allah atas pemberiannya. Itu sebagai pengamanan, jaminan kenikmatan itu tidak akan lepas pada sahabat. Makanya alhamdulillah kita diberi berapapun bentuk apapun kenikmatan yang sekarang kita rasakan, kita usaha untuk bisa mensyukuri para sahabat sekalian. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mau bersyukur, maka aku Allah akan menambah nikmat yang ada di dalam diri kalian. Berarti kalau kita dikatakan orang yang ingin selalu mendapatkan nikmat, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Karena para jamaah sekalian, kenyataan orang itu oleh Allah diberi kenikmatan. Saking banyaknya, akhirnya apa? Dia lupa bahwasannya yang memberi kenikmatan itu sebenarnya adalah Allah. Dia merasa, saya mendapatkan kenikmatan, saya ini siapa? Dia lupa sendiri sama dirinya. Itu banyak para jamaah sekalian. Tentunya itu adalah orang-orang di luar jamaah. Mereka merasa kenikmatan yang sekarang saya dapatkan itu adalah karena saya pintar, karena saya orang memiliki keahlian seperti ini, seperti itu. Prakteknya seperti itu. Tapi alhamdulillah kita sebagai orang jamaah dinasehati seberapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita selalu harus bersyukur pada saat. Tentunya kenikmatan di antara beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada nikmat yang paling istimewa, yaitu Allah telah memberikan kepada kita bisa menetapi hidayah Quran hadis jamaah. Kalau kita ingat para sahabat sekalian, setiap acara nasihat, setiap pengajian di dalam jamaah, setiap sambung jamaah, mesti kita diingatkan oleh para penasehat. Apakah di situ Pak Yai daerah, Pak Yai desa, Pak Yai kelompok, atau siapakah yang nasihat, itu kita dinasehati, diingatkan supaya betul-betul bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmat hidayah yang sudah diberikan kepada kita. Karena apa para sahabat? Satu, Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang ini atas kehendaknya para sahabat. Didasari dengan izin Allah. Allah memberikan hidayah kepada seseorang itu karena orang tersebut betul-betul dipilih oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, wallahu yakhtassu birahmatihi mayyasha. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Tidak ada seorang pun yang beriman mendapatkan hidayah Quran hadis jamaah ini kecuali dengan izin Allah. Nggak ada orang itu yang bisa menentukan orang bisa mendapatkan hidayah atau tidak. Tidak ada pada zaman sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau juga menginginkan, saat itu adalah pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu kalau dikatakan sekarang palang patinya Nabi. Orang yang selalu membelani Nabi ketika Nabi digegeri.
Bahkan ketika ada seseorang yang ingin menghancurkan Nabi, Abu Thalib mengatakan, kamu harus berhadapan dengan saya dulu. Kalau kamu menginginkan Rasulullah, menginginkan Muhammad, kamu harus menghadapi saya. Dan saat itu harapannya Nabi Muhammad adalah Abu Thalib bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi kenyataannya apa para sahabat sekalian? Nabi Muhammad terus mengajak selama hidupnya, akhirnya sampai mati pun dalam keadaan kekafiran. Padahal kalau kita lihat Nabi ketika melihat Abu Thalib yang sudah keadaannya akan mati, Nabi usaha mengajak, ayo paman kamu supaya membaca syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kenyataannya bagaimana? Dia memilih tetap di dalam agama nenek moyangnya. Kemudian Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabata walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan Islam kepada seseorang, akan tetapi yang bisa memberikan orang itu hidayah adalah Allah. Allah yang menghendaki. Makanya para sahabat sekalian, yang sekarang ini kita oleh Allah sudah dipilih, sudah dikehendaki orang yang terkhusus. Dan Allah sebenarnya ya tidak melihat orang itu diberi hidayah karena pangkat, oh tidak para sahabat sekalian. Karena kekayaan, oh tidak. Apakah karena memiliki turunan darah biru? Tidak para sahabat sekalian. Karena Allah memberikan hidayah itu kepada orang yang betul-betul dikehendaki. Alhamdulillah para sahabat sekalian, kita yang kondisinya seperti ini, Allah telah memilih kepada bagaimanapun yang kita rasakan di dalam jamaah ini, sebenarnya ini adalah Allah yang telah menentukan dan menghendaki kepada kita. Kemudian yang kedua, kenapa kita selalu diingatkan oleh para penasehat agar kita selalu bersyukur atas hidayah ini? Karena bersama sekalian, kita sekarang ini menetapi Quran dari jamaah, kita sudah mendapatkan pol-polnya nikmat, rajanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan keutamaan Allah, rahmat Allah, mereka supaya betul-betul senang dan bangga karena mereka mendapatkan hidayah Quran hadis jamaah. Karena apa? Nilai hidayah itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Sebenarnya kita sudah mendapatkan para sama sekali. Makanya nasihat dari Bapak Imam almarhum, umpama orang jamaah itu sebelum menetapi jamaah menjadi orang yang paling kaya. Misalnya ya, paling kaya sak kabupaten lah. Orang kaya sak kabupaten itu sudah pol bersama sekalian. Sudah punya harta di mana-mana. Tanahnya di mana-mana. Rumahnya beberapa puluh misalnya. Istrinya di mana-mana. Saking banyaknya bersama sekalian. Istrinya di mana-mana. Kemudian dia menetapi Quran hadis jamaah. Semua yang dimiliki itu hilang bersama. Keduniaannya hilang, rumahnya hilang, tanahnya hilang, semuanya hilang. Itu masih kuruk bersama. Itu masih bisa dikatakan berani susuk bersama. Karena apa yang kita dapatkan ini sudah sesuatu yang paling pol yang ada di dunia.
Karena orang itu kalau dilihat di dunia, orang yang pol atau orang yang kaya, itu dia hanya merasakan seumur hidupnya. Bahkan semua kenikmatan yang dia miliki atau harta yang dia miliki itu nggak bisa dia merasakannya. Buktinya apa? Kalau pakai mobil, ya satu kursi aja bersama sekalian, gimana? Satu kursi. Kalau dia tidur di rumah di kasur, ya mungkin ya sebatas badannya saja. Kalau dia pakai baju, nggak mungkin sekali pakai 10, bukan mungkin ya? Nggak mungkin mau sama sekali. Yang dia pakai hanya satu. Kalau dia pakai 10, dia dikatakan orang gila nanti. Ini bukti para sama sekalian, orang pol-polnya bisa menikmati keduniaan yang dia bahkan menjadi orang paling kaya. Itu semuanya serba terbatas. Nah, kita ini sudah mendapatkan nilai hidayah yang paling pol bersama sekali. Kemudian yang ketiga, yaitu kenapa kita selalu diingatkan untuk bersyukur atas nikmat hidayah ini, karena bersama sekalian, yaitu kita mati sewaktu-waktu oleh Allah dijamin wajib masuk ke dalam surga. Allah telah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah." Barang siapa yang taat Allah dan utusannya, maka Allah menjamin orang tersebut masuk ke dalam surga. Berarti sudah jelas bersama sekalian, kenikmatan yang sekarang kita rasakan ini berarti adalah kenikmatan yang paling pol, kenikmatan yang betul-betul dikhususkan kepada kita, dan jaminan kita sewaktu-waktu masuk ke dalam surga. Maka kita betul-betul bisa untuk menjaganya. Kalau kita perhatikan, orang itu kalau punya kekayaan, orang itu kalau punya harta yang lebih, uang atau perhiasan, itu mereka menjaganya dengan sungguh-sungguh. Mereka beli berangkas nih, beli berangkas, kemudian untuk mengisi atau menyimpan barang-barang yang berharga yang dia miliki. Agar apa? Harta yang dia miliki itu tidak dicuri oleh orang lain. Itu gambaran kalau orang memiliki harta yang bernilai, agar tidak dicuri oleh orang lain. Nah, kita juga usaha agar hidayah yang ada di dalam diri kita itu supaya betul-betul bagaimana biar tidak lepas bersama sekali, yaitu salah satunya kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena bersama sekalian, kita sebagai orang jamaah itu oleh Nabi diberi gambaran yang luar biasa. Kita sebagai orang iman yang sekarang ini menetapi Quran hadis jamaah, itu oleh Nabi diberi gambaran yang luar biasa. Nabi telah bersabda, "Mathalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Wa mathalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamarah laisa laha rihun wa ta'muha hilwun." Gambarannya orang iman, orang jamaah yang selalu membaca Al-Quran. Misalnya di sini membaca Al-Quran terus ya, apalagi ijtihadnya dari Bapak Imam itu minimal berapa? 3 ayat dalam satu hari. Misalnya saya yakin bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir di sini satu hari insya Allah lebih dari membaca 3 ayat. Gambarannya seperti buah jeruk, yang mana baunya wangi, ketika dimakan rasanya segar, rasanya enak bersama sekali. Ini gambaran sebagai orang iman. Maksudnya bagaimana orang iman itu di mana hidup
Orang jamaah di mana hidup, maka akan memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Faktanya alhamdulillah para jamaah sekalian, kita sebagai orang iman, sebagai orang jamaah bisa mempraktekkan dalil yang sudah kita paham. Kita bisa menetapi kewajiban, membantu orang lain. Gambaran orang iman yang belum membaca Al-Quran. Ini yang belum membaca Al-Quran para jamaah sekalian. Itu seperti gambaran sebuah buah korma, yang mana tidak memiliki bau, tapi ketika dimakan, itu rasanya enak sekali. Insya Allah rata-rata merasakan buah korma, nggih. Apalagi kalau berangkat ke Mekah itu, Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan, jika menjelang buka puasa itu, orang-orang di sekitar Masjidil Haram itu tafadhol gitu. Karena dia punya tempat sendiri, nanti kalau nggak dimakan, yang merasa rugi dia. Kalau nggak dimakan kormanya apa? Dia rugi para sahabat sekalian. Karena apa? Dia merasa kurang bisa membantu orang lain. Makanya ketika masuk di Masjid Nabawi atau Mekah Mukarramah itu langsung usaha, ayo mas. Tapi ya nggak pakai bahasa Indonesia bersama sekalian. Atau tidak pakai bahasa Jawa. Dengan bahasa Arab, tafadhol. Karena kalau kita merasakan kurma itu memang ya, memiliki banyak sekali manfaatnya. Itu gambaran orang iman. Makanya yang sekarang kita ini oleh Allah betul-betul dipilih menjadi orang iman, menjadi orang jamaah, supaya betul-betul bisa menjaga hidayah ini dengan kita syukur kepada Allah. Sekali lagi atas semua peparing dari Allah disyukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya syukur kepada para perantara agama, mulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah adalah sebagai nabi kita. Kalau kita melihat beberapa riwayat hadis, perjuangan beliau luar biasa. Beliau sampai pernah perang, perjuangkan agama kayak gini, sampai belasan untuk memerangi orang-orang kafir. Bahkan ada yang menyebutkan 17 kali, 19 kali untuk menyerang atau memerangi orang-orang kafir. Setelah beliau wafat, diteruskan oleh para sahabat, dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu diteruskan oleh tabi'in, tabi'ahum, alim ulama, dan alhamdulillah kita sebagai orang Indonesia di kota terbaik bersama. Karena apa? Allah telah memilih Bapak Haji Nur Hasan, yang mana beliau sebagai perantara kita yang ada di Indonesia. Kalau kita mendengar cerita-cerita sebelum Indonesia merdeka, atau sebelum Indonesia itu kedatangan Bapak Haji Nur Hasan, sudah biasa orang itu datang di kuburan minta pertolongan kepada si mayit, atau datang di tempat keramat, atau melakukan hal-hal yang bisa merusak amalan, di antaranya bid'ah, khurafat, takhayul, minta pertolongan kepada jin. Itu sudah biasa bersama. Alhamdulillah setelah beliau datang dari Mekah pada tahun 1940, beliau datang setelah betul-betul belajar di Mekah, menimba ilmu. Bahkan sebenarnya beliau sebelum ke Mekah itu, istilahnya itu sudah ngentek nih pondok sing yang ada di tanah Jawa ini pada saat. Ilmu yang ada di tanah Jawa, maksudnya pondok-pondok yang ada di tanah Jawa ini sudah habis. Karena apa? Beliau ini sebenarnya sudah datang di beberapa pondok, dan beliau ini tidak pindah ke pondok yang lain sampai beliau betul-betul menguasai ilmu yang ada di dalam pondok tersebut. Kalau sekarang kayaknya beda pada saat sekarang.
Kadang-kadang anak sekarang itu pindah bolak-balik pondok itu karena ada sesuatu pada saudara. Kalau Bapak Haji Nur Hasan tidak pada saudara. Bapak Haji Nur Hasan betul-betul menguasai ilmu yang ada di pondok di tanah Jawa. Setelah itu beliau datang di Mekah sekitar tahun 1929 atau 1930. Kebetulan saat itu memang Saudi Arabia baru merdeka. Sekitar tahun 1925 atau 1926. Berarti jarak Bapak Haji Nur Hasan datang dan merdekanya Saudi itu hanya terpaut 4 atau 5 tahun. Dan saat itu namanya ulama Muhammad bin Abdul Wahab betul-betul menegakkan kemurnian yang ada di negara Saudi Arabia. Bahkan yang berbau syirik itu langsung oleh kerajaan Saudi harus ditutup, harus dihilangkan. Saya itu pernah mendengar cerita dari guru saya, ada di daerah antara Mekah dan Madinah, itu sebelum Saudi merdeka, ada pohon besar, kemudian orang yang melewati daerah situ, itu harus kulo nuwun bahasanya. Kulo nuwun itu apa? Minta permisi. Kalau tidak permisi, minta di situ agar dia diberi kemudahan, pertolongan rezeki dan sebagainya. Nah, ketika ada ulama atau merdekanya Saudi itu, pohon itu harus tumbang, pohon itu harus dihancurkan. Kemudian ada satu lagi, yaitu sumur yang di daerah dekat Tanim. Itu dalam cerita atau riwayat, Nabi pernah minum sumur di situ. Nabi Muhammad pernah minum sumur di situ. Kemudian oleh pemerintah Saudi, karena ini dikhawatirkan akan menjadikan syirik, menjadikan orang itu bisa mencari barokah dari air sumur itu, akhirnya ditutup, langsung ditutup. Saya pernah ke sana melihat sendiri, langsung ditutup oleh pemerintah Saudi. Pada saat ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.